Fauzia Aliatul Rahma dengan NIM 4304024082 kelas 1C dari program studi Psikologi Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ma'rifat. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam ilmu tasawuf itu ada beberapa tahapan penting atau biasa disebut dengan makom, sebuah kedudukan. Salah satu di antara itu ada yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu secara bahasa itu artinya mengetahui, mengenal atau pengetahuan ilahi. Itu diambil dari kata arafa yurifu irfan. Nah, orang yang sudah mencapai ma'rifat itu disebut dengan arif. Ma'rifat itu merupakan pengetahuan yang objeknya itu bukan pada dohir, melainkan pada batin dengan berusaha memahaminya. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifat itu adalah mengenal wujud Tuhan, semua wujud Tuhan, sehingga tidak ada selain wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, menurut Imam Ghazali, orang yang sudah mencapai ma'rifat itu semuanya itu semua ciptaannya Allah itu dia bilang benar-benar itu tuh adalah wujud, itu tuh benar-benar wujud dari Allah gitu, bentuk adanya Allah gitu. Dari Sayyidah Robiah Al-Adawiyah itu mengajarkan kepada kita bahwa cinta kepada Tuhan adalah inti dari ma'rifat sejati. Dalam pandangannya Sayyidah Robiah, ma'rifat itu bukan hanya sekedar pengetahuan dan ibadah kepada Tuhan saja, melainkan juga cinta yang murni kepada Tuhan tanpa syarat. Sudah kita ketahui kan, dalam mencapai proses ma'rifat atau ini itu orang-orang itu banyak melalui tahapan-tahapan penting. Ada cinta dulu kepada Allah, taubat, membersihkan hati, memperbaiki, sampai dia itu bisa ke tahap ma'rifat yang mengenal benar-benar dengan mengenal Allah. Nah, untuk mengenal Allah sendiri itu harus adanya cinta kepada Allah terlebih dahulu. Ma'rifat Allah itu ada dua macam. Yang pertama ma'rifat umum, yang kedua itu ma'rifat khusus. Nah, ma'rifat umum ini ma'rifat yang wajib diketahui, wajib dimiliki oleh mukallaf, kayak meyakini Allah itu ada dari segala sesuatunya, kemudian mengakui kalau misalkan sifat-sifat Allah itu yang sudah diberikan oleh para ulama tentang sifat Allah itu memang benar adanya Allah seperti itu. Untuk mencapai ma'rifat itu kan kita itu melalui banyak proses ya, kayak dengan cara kita itu bisa dengan memohon kepada Allah, kemudian mencari ilmu, mempraktekannya, lalu juga kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri dan membersihkan hati kita seperti itu. Dalam mencapai ma'rifat itu kita itu nggak langsung dari kita memperbaiki diri, kita mencintai Allah terus kita bisa langsung dapat makom ma'rifat, enggak. Tapi ada beberapa makom yang dilewatin dulu. Ada makom taubat dulu, kemudian makom zuhud, sabar, tawakal, khauf, dan roja. Jadi kita itu melalui proses yang panjang yang emang kita tuh diuji keimanannya, kegigihannya kita dalam beribadah kepada Allah seperti itu. Nah, untuk tantangan utamanya sendiri dalam mencapai itu ada keterbatasan diri dan pikiran, hasrat dan keinginan duniawi, kurangnya pemahaman dan spiritual yang mendalam, memiliki rasa yang merasa jauh dengan Tuhan, dengan Allah, kurangnya ketakutan dan kesabaran. Jadi dalam mencapai proses ma'rifat itu kita jangan mau instan. Semuanya itu ada tantangannya, semua itu ada hal yang harus dilewatinya. Untuk mengatasinya itu untuk mengatasinya sendiri itu kita dengan kayak tekad dan komitmennya kita nih yang kuat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbaiki pengetahuan agama, memperbaiki zikir, mengistiqomahkan setiap kebaikan yang sudah kita lakukan. Implementasi ma'rifat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, bisa praktek ringannya kayak dengan kesadaran spiritualnya kita
ibadah yang konsisten, minimal 5 waktu dulu aja, sholat wajib 5 waktu itu, kemudian ditambah dengan sholat sunnah lainnya, kemudian bimbingan spiritual, zikir, dan apa ya, dengan kita tuh memandang orang itu jangan sampai memandang remeh lah gitu. Nah, untuk kesimpulannya ya, makrifat itu merupakan pengetahuan yang objeknya itu bukan pada dohir, melainkan pada batin, dengan berusaha memahaminya, memahami segala wujud Allah dan kuasanya. Jadi makrifat juga tidak apa ya, makrifat itu tidak bisa dicapai dengan cara yang instan, sehingga membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan komitmen yang kuat. Mungkin sekian dari saya.